Mereka adalah pelindung, mereka adalah penjaga, mereka juga bisa menolongmu. Tak jarang, mereka juga menyeberang ke sisi jahat dan menciptakan kekacauan. Dalam sejarah perfilman Hollywood, sosok malaikat kerap kali digambarkan dalam penokohan yang berbeda-beda. Sosok malaikat dan iblis lekat dengan film bertema kematian dan kehidupan setelah kematian. Sosok-sosok ini juga membawa cita rasa tersendiri dalam filmnya. Apa jadinya film Hollywood tanpa kehadiran mereka? Dengan beragam penggambarannya, silakan simak daftar film berikut untuk mengetahui seperti apa penampilan dan penokohan sosok malaikat dan iblis dalam film-film Hollywood. Yang pertama ada The Devil's Advocate, bercerita tentang seorang pengacara hebat yang tak pernah kalah dalam persidangan bernama Kevin Lomax. Devil's Advocate, yang artinya adalah advokat iblis, adalah julukan bagi pengacara yang berusaha mati-matian membela orang yang bersalah. Tapi Kevin tak pernah menyangka bahwa dirinya ternyata memang benar-benar dibantu oleh iblis. Jadi dia ini kayak bersepakat lah, bertransaksi dengan iblis dengan menjual jiwanya. Itu membuat Kevin selalu bisa menghadapi semua permasalahan dan memenangkan setiap persidangan. Setelah mengetahui hal tersebut, kini saatnya Kevin membalas kebaikan hati sang iblis. Apakah dia akan menuruti keinginan sang iblis atau sebaliknya? Nah, iblis di film ini berbentuk seperti menjelma menjadi manusia biasa yang diperankan oleh Al Pacino. Menurut saya filmnya cukup menegangkan. Ternyata tujuan sang iblis bukan hanya mengincar jiwa Kevin, tapi ada tujuan yang lain yang cukup besar. Buat kamu yang penasaran, hati-hati ya, ada banyak adegan dewasa. Yang kedua ada Constantine. Nah, ini salah satu film favorit saya nih. Bercerita tentang salah satu tokoh DC Comics bernama John Constantine. Gak tau kenapa saya suka dengan film-film teori konspirasi Injil. Film ini merupakan perpaduan antara action, fantasi, dan horor. John adalah seorang ahli ilmu hitam yang sedang galau dengan imannya. Ia sedang kebingungan tentang bagaimana caranya menghapuskan semua dosa-dosa masa lalunya dan diterima di surga. Suatu hari, John didatangi oleh seorang wanita bernama Angela Dodson yang meminta tolong untuk menyelidiki kasus bunuh diri adiknya. Di sisi lain, saat John sedang melakukan pekerjaannya seperti biasa, ia menyadari bahwa para iblis tengah berusaha masuk ke dalam dunia manusia. Kini John harus bangkit dari keterpurukannya demi melindungi seluruh umat manusia. Yang ketiga ada Ghost Rider. Kalau film yang satu ini pasti udah banyak yang tahu lah ya. Inti ceritanya adalah tentang seorang pemain atraksi motor bernama Johnny Blaze yang mengadakan perjanjian dengan iblis bernama Blackheart. Blackheart ingin meminta tolong kepada Johnny Blaze supaya bisa menggulingkan kekuasaan ayah Blackheart, yaitu seorang iblis bernama Mephistopheles. Itu supaya Blackheart bisa menggantikan posisi ayahnya jadi penguasa neraka. Karena perjanjian dengan iblis, Johnny terkutuk dan jadi pengendara hantu alias Ghost Rider seumur hidupnya. Alih-alih menjadi iblis, Johnny malah menggunakan kekuatan iblisnya untuk melawan iblis itu sendiri. Kalau boleh jujur, sebenarnya film dan adegan-adegan action di dalamnya sudah cukup keren. Tapi ada beberapa hal yang menurut saya cukup aneh. Si Johnny ini menurut saya terlalu sering main atraksi motor yang sebenarnya kurang perlu. Ya memang sih judul filmnya Ghost Rider, tapi cukup aneh aja, masa iblis suka main motor. Yang keempat ada City of Angels. Buat yang suka film cinta-cintaan, boleh nih nonton film yang satu ini. Ceritanya tentang seorang malaikat bernama Seth yang jatuh cinta pada seorang dokter wanita bernama Maggie. Seth mulai berkenalan dengan Maggie dan menjalin hubungan yang cukup unik. Ada juga beberapa adegan lucu karena nampaknya sebagai malaikat, Seth tidaklah jago berbohong. Sayangnya hubungan Seth dan Maggie tidak bisa langsung berjalan mulus. Asalnya sebagai malaikat yang merupakan makhluk supranatural, Seth tidak bisa bebas bersentuhan dengan Maggie. Konflik mulai muncul dan Seth harus mencari solusi. Apakah dia akan tetap menjalankan tugas sebagai malaikat atau turun ke bumi untuk menjadi manusia? Ada satu adegan dewasa menjelang akhir film. Yang kelima ada End of Days. End of Days adalah film action berbalut supranatural. Dikisahkan pada tahun 1999 akan terjadi kiamat. Seorang pria yang dirasuki oleh iblis pergi berkelana di kota New York untuk mencari seorang wanita bernama Christine York. Christine York ini
sejak lahir sudah ditakdirkan akan menjadi mempelai dari sang iblis. Para pemuka agama ada yang berusaha mencegahnya dengan memburu Christine. Mereka bermaksud ingin membunuh Christine supaya kiamat tidak terjadi. Jika Christine sudah bersatu dengan sang iblis, maka kiamat akan terjadi. Seorang polisi ateis bernama Jerry Cocaine mengetahui hal itu dan ia tidak terima jika darah orang tak bersalah seperti Christine harus mati demi mencegah kiamat. Akhirnya Jericho dan Christine harus mencari cara lain untuk mencegah kiamat dengan mengalahkan sang iblis. Yang keenam ada Legion. Ceritanya Tuhan telah mengumumkan kiamat dan tanda-tanda kiamat mulai terjadi. Ada wabah penyakit, serangga dengan jumlah yang besar, yang tiba-tiba datang entah dari mana, dan iblis yang berkeliaran. Nampaknya Tuhan telah kehilangan kepercayaan terhadap manusia dan mengutus bala tentara malaikatnya untuk mengakhiri dunia. Namun, di antara semua malaikat yang ada, terdapat satu malaikat yang masih percaya kepada manusia, yaitu Michael. Michael memutuskan untuk turun ke bumi demi menyelamatkan seorang ibu yang sedang hamil, yang anaknya akan jadi satu-satunya harapan umat manusia. Menurut saya, konsep dari filmnya sudah cukup keren, tapi cara eksekusinya yang kurang seru. Film ini akan berlatar di sebuah kota gersang jarang penduduk, yang para tokoh utamanya adalah orang-orang yang kebetulan sedang berada di sebuah kedai sederhana di pinggir jalan. Saya sempat membayangkan, andai saja film ini dikemas dengan lebih rapi, mungkin adegan-adegan seperti pertarungan antara malaikat dan adegan pengangkatan bisa diperlihatkan lebih seru di tengah-tengah kota misalnya. Oh ya, film ini juga punya lanjutan yang berbentuk TV series berjudul Dominion. Yang ketujuh ada I, Frankenstein. Bisa dibilang film ini merupakan film Frankenstein versi lain yang unik. Mungkin sebagian besar dari kamu sudah mengetahui mengenai kisah di balik mayat hidup bernama Frankenstein. Namun film ini akan mengupas kisah Frankenstein dengan tema yang berbeda. Biasanya kan cerita Frankenstein berkutat pada mayat yang dihidupkan kembali oleh ilmuwan gila bernama Victor Frankenstein. Kemudian mayat hidup yang kebingungan ini mulai menjadi monster mengerikan dan menebar teror. Nah, di film ini agak berbeda. Di film ini, mayat yang telah berhasil dihidupkan kembali oleh Dr. Frankenstein diberi nama Adam. Singkat cerita, karena suatu alasan, Dr. Victor Frankenstein meninggal, dan Adam diburu oleh para iblis. Di film ini dikisahkan bahwa iblis tertarik dengan Adam karena para iblis mengira bahwa Adam adalah makhluk hidup yang tidak punya jiwa. Mungkin karena Adam diciptakan dari mayat, bukan dilahirkan. Para iblis berniat meneliti tubuh Adam untuk menciptakan pasukan abadi yang tak bisa mati, karena para iblis hanya bisa merasuki tubuh tanpa jiwa. Nah, kalau iblis merasuki mayat manusia, kan nggak bisa gerak lagi tubuhnya, dan lama-kelamaan bisa membusuk tubuhnya. Kalau Adam beda, selain tubuhnya masih bisa bergerak, dia juga akan sembuh setiap kali terluka. Ini yang membuat Adam bisa hidup sampai ratusan tahun. Pertempuran antara Adam dan para iblis tidak dapat terhindarkan. Namun, Adam tidak sendirian dalam menghadapi para iblis. Ia dibantu oleh para malaikat yang kalau di film ini disebut dengan Gargoyle. Menurut saya, filmnya cukup keren karena kreatif dan baru. Saya agak heran kenapa di IMDb ratingnya malah sedikit. Yang kedelapan ada Dogma. Ceritanya itu tentang dua orang malaikat bernama Loki dan Bertelbae. Karena suatu alasan mereka dibuang dari surga dan saat ini tinggal di Wisconsin. Suatu hari mereka berdua menemukan sebuah celah untuk bisa masuk kembali ke dalam surga. Tapi dengan memanfaatkan celah itu, maka dunia akan berakhir. Seorang wanita bernama Bethany dan sekelompok malaikat berusaha untuk mencegahnya. Kalau boleh jujur, sebenarnya saya agak kurang nyaman saat menonton film ini. Banyak omongan kotor di dalamnya, banyak hal series yang dibuat bercanda, beberapa hal memang lucu, tapi beberapa hal bikin kita mikir keras tentang Alkitab dan Tuhan. Saran saya kalau nonton film ini dibawa santai aja, gak usah terlalu percaya karena walau bagaimanapun ini cuma film. Hal-hal yang saya suka dari film ini adalah beberapa hal dari Alkitab memang dijelaskan dengan benar, tapi ada juga beberapa hal yang ditambah-tambahi. Percakapan di dalamnya juga sempat menyinggung beberapa isu mengenai penyesatan
dan orang-orang yang menggunakan agama untuk kepentingan pribadi. Yang kesembilan ada Fallen. Bercerita tentang seorang polisi bernama John Hobbs yang cukup terkenal karena baru saja berhasil menangkap seorang pembunuh bernama Edgar Rice. Hobbs tak pernah menyangka bahwa ternyata Rice hanyalah alat yang dipakai oleh iblis bernama Azazel untuk menjadi pembunuh. Jadi Azazel adalah salah satu malaikat yang dibuang dari surga dan menjadi iblis. Kemampuan Azazel yaitu berpindah tubuh melalui sentuhan. Namun Azazel sangat bergantung pada tubuh manusia seperti parasit. Jadi dia harus terus merasuki tubuh manusia untuk tetap hidup. Setelah mengetahui fakta ini, Hobbs harus mencari cara untuk melindungi keluarganya dan mengalahkan sang iblis. Menurut saya film ini cukup seru, walaupun termasuk ke dalam salah satu film lama karena tayang di bawah tahun 2000. Yang terakhir ada The Prophecy. Bercerita tentang seorang mantan pendeta yang jadi detektif bernama Thomas. Thomas ini tidak jadi pendeta lagi karena dulu dia punya masa lalu yang kelam. Seperti diberi penglihatan tentang hal-hal supranatural yang menurut dia menyeramkan dan sadis. Suatu hari Thomas menyelidiki sebuah kasus kematian seorang pria misterius yang jatuh dari gedung. Di situ ia menemukan sebuah Alkitab kuno yang berisi kitab Wahyu pasal 23. Yang sebenarnya pasal 23 kitab Wahyu itu nggak ada ya di Alkitab. Max-nya cuma sampai 22. Isi dari kitabnya merupakan ramalan perang kedua di surga. Kalau kita mengacu Alkitab sendiri, sebenarnya memang pernah terjadi peperangan di surga, saat sepertiga malaikat jatuh ke dalam dosa dan dibuang dari surga karena Lucifer dan kawan-kawan tidak mau tunduk sama Tuhan, walaupun tahu kalau Tuhan adalah Maha Kuasa. Nah, film ini bikin teori konspirasi kalau ada peperangan kedua di surga. Peperangan ini katanya dipicu oleh sebagian malaikat yang merasa iri dengan manusia. Para malaikat itu menganggap bahwa Tuhan lebih sayang sama manusia ketimbang malaikat. Temanya udah bagus, tapi filmnya sendiri sebenarnya bukan peperangan sungguhan. Dalam tanda kutip, isi dari filmnya sendiri bercerita tentang malaikat bernama Gabriel yang berkelana mencari seseorang yang saya nggak paham tujuannya untuk apa. Kalau ditanya apakah filmnya bagus, menurut saya bagus dari segi konsep, tapi tidak secara keseluruhan. Mungkin karena termasuk salah satu film lama yang teknologinya belum mumpuni, makanya jadi ala kadarnya. Kelihatan banget kalau sebenarnya film ini sangat low budget. Jadi itu dia beberapa rekomendasi film-film bertema malaikat dan iblis yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa tulis di kolom komentar jika kamu punya rekomendasi film lain mengenai tema serupa. Terima kasih.